was just really, really disgusting to see the way that people's attitudes changed towards her as soon as they found out that she was Malaysian. The whole restaurant was just... Korea Selatan adalah sebuah negara yang sering menjadi kegilaan anak-anak muda di Malaysia kerana ia menawarkan hiburan yang luar biasa serta tempat-tempat yang menarik. Namun begitu, baru-baru ini seorang wanita yang berasal dari Australia mendedahkan tentang bagaimana rakyat Korea Selatan memberikan layanan yang berbeza terhadap seseorang hanya kerana warna kulit, bangsa dan rupa paras. Dalam video yang dikongsikan, dia menceritakan pengalamannya bekerja di sebuah restoran di Korea Selatan dan mendapat layanan yang sangat baik daripada warga tempatan. Dia yang tidak tahu berbahasa Korea bagaimanapun terkejut apabila rakan karibnya yang datang dari Malaysia diberikan layanan yang buruk walaupun mahir bertutur dalam bahasa Korea. Menurutnya bukan itu saja, malah wanita Malaysia itu juga dilayan teruk seperti dimarahi dengan kata kesat dan dibaling tuala kecil sepanjang bekerja di restoran terbabit. Dia meluahkan rasa kecewa terhadap segelintir warga Korea Selatan yang mempunyai sifat xenofobia yang bermaksud memiliki perasaan takut dan benci terhadap orang asing atau tidak dikenali. Menjengah di ruangan komen, selain terkejut dengan fenomena itu, ramai warga maya yang berkongsi pengalaman bahawa memang dilayan sedemikian ketika berada di sana, bahkan sampai ada yang memperlekehkan negara tertentu. I used to work in a restaurant in South Korea and I was a waitress, and my coworker at that time was Malaysian. Now at this time I did not know that xenophobia was a thing in South Korea. It became apparent very, very quickly that something was not right with the way that she was being treated, and it was very apparent that it was different to how I was being treated. Her Korean skill was incredibly high. She had been in Korea for a couple of years studying Korean at university. As soon as people found out that she was Malaysian, they instantly had a problem with her. They would just flat out refuse to speak to her. Would call me over. I couldn't speak like a word of Korean. I knew probably 3 words of Korean. And then she would stand there like translating things to me that they were saying. And then I would say something and then she would translate because they did not want to speak to her. There was one particular time where we were in a taxi going home together after work, and the taxi driver, he was quite old. After he found out what country we were from and he found out that she was Malaysian, same thing, completely refused to speak to her, was only asking me questions, and again she was translating. And it was just really, really disgusting to see the way that people's attitudes changed towards her as soon as they found out that she was Malaysian. The whole restaurant was just really fucked up. She had tea towels thrown at her. She was sworn at. By the way, for doing nothing. If anything, I stuffed up more than her, but I was treated differently because I was white. There's definitely an attitude that I would say is more prevalent within older Koreans. I don't really find many younger Koreans who have this kind of backwards thinking. But if it somehow comes up, you accidentally compare a Korean to King Chinese or Malaysian or Taiwanese or Filipino, that is going to be taken as an insult. Why is that? Because xenophobia is rampant in South Korea. It's really, really disgusting when you see it firsthand, and especially she was my best friend at that time, and it was wild the way that she was treated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Pade menampilkan sebuah video yang menceritakan, dalam video ini adalah seorang wanita asal Australia mempunyai sahabat dari Malaysia yang bekerja di Korea Selatan. Jadi kedua-duanya ini bekerja di Korea Selatan ya, kemungkinannya seperti itu. Nah, ketika mereka berada di sana, kalau gadis bule ini di Korea Selatan tidak ada masalah apapun, terutama untuk masalah perbedaan ataupun rasis ya. Tetapi dia kaget ketika temannya diketahui oleh orang Korea Selatan bahwa dia berasal dari Malaysia. Maka sikap dari orang-orang Korea Selatan ini langsung berubah total. Dalam artian kata di sini, setiap sesuatu hal yang ingin dikomunikasikan kepada orang dari Malaysia ini, orang-orang Korea Selatan tidak mau langsung bicara dengan orang dari Malaysia ini, tetapi bicara dulu dengan orang yang dari Australia ini. Kemudian disuruh sampaikan ke orang Malaysia. Jadi tidak mau bicara langsung. Nah, ini membuat kaget
yang orang dari Australia ini ya, si bule ini jadi kaget. Kenapa seperti itu? Kok ada perbedaan sikap antara dia ya dengan temannya yang dari Malaysia. Nah, sebenarnya hal ini tidak usah kaget juga ya kalau memang orang Australia ini paham mengenai bagaimana culture di Malaysia itu sendiri. Karena mungkin ya, kalau di dunia ini kan ada semacam pandangan dari zaman dahulu bahwa orang kulit putih itu akan memandang rendah orang-orang kulit kuning, ya. Kemudian orang kulit kuning akan memandang rendah orang kulit coklat. Orang kulit coklat akan memandang rendah orang kulit hitam. Jadi struktur seperti itu atau tatanan seperti itu, walaupun sudah di zaman modern, tetap saja ada pengaruhnya. Walaupun tidak sebanyak zaman dahulu, zaman penjajahan dan segala macam ya. Seperti halnya kita dijajah oleh Belanda. Belanda orang kulit putih pasti memandang rendah kepada orang kulit coklat. Makanya kita ketika dijajah ya kita dihina, kita dilecehkan, ya kita direndahkan. Itulah yang terjadi. Nah, karena hal seperti itulah akhirnya Indonesia bangkit, tidak mau diperbudak lagi oleh orang-orang yang berkulit putih ini. Sehingga muncullah perjuangan di Indonesia sampai kita merdeka secara murni sampai saat ini, ya tanpa ada pengaruh dari bekas negara penjajah kita. Nah, beda dengan di Malaysia ya ceritanya ya. Kalau Malaysia ini dia tunduk kepada penjajahnya orang kulit putih, yaitu orang Inggris. Sehingga sampai sekarang pun ya, di Inggris itu masih ada tentara-tentara Malaysia yang mengikuti menjaga istana Inggris ya sebagai satpam di istana tersebut. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga dari sisi lain, Malaysia itu dikenal dengan negara yang paling rasis nomor 2 di dunia. Tentu hal ini tidak bisa dipungkiri ya, akibat dari negaranya mendapatkan julukan seperti itu, otomatis orang lain di negara lain ya akan memandang rendah dari Malaysia itu sendiri, karena orang lain ya, negara lain tidak suka dengan yang namanya satu negara dibilang rasis. Kalau satu orang rasis itu masih wajar ya, satu kelompok rasis itu masih wajar, tetapi kalau sudah predikatnya satu negara dikatakan rasis, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap warganya yang ke luar negeri. Nah, contohnya adalah seperti yang diceritakan oleh wanita asal Australia ini, bahwa orang-orang Malaysia itu ternyata dianggap rendah ya di Korea Selatan, tetapi mereka menganggap rendahnya itu tidak separah dengan kalau orang-orang Indonesia yang menjadi pekerja atau TKI di Malaysia, terutama TKI yang tidak mempunyai lisensi atau ilegal. Mereka sangat menghindar, bahkan mereka menyebutnya sebagai binatang, padahal sesama Muslim. Orang Malaysia negaranya negara Muslim. Pekerja yang datang walaupun ilegal itu pun Muslim. Tetapi mereka bisa membinatankan sesama Muslim. Nah, kemudian juga ada hal-hal lain. Misalkan ada nih para imigran gelap ini tertangkap misalkan, maka mereka akan diperlakukan tidak selayaknya seperti manusia. Ya, perlakuannya itu. Nah, inilah dampak-dampak yang mungkin kita mengenal yang namanya hukum karma ya. Sehingga ketika ada orang Malaysia bekerja di luar negeri, dan ternyata memang ada ya warga Malaysia yang juga keluar dari negaranya untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Korea Selatan dan juga di Australia. Itu juga banyak ya warga Malaysia yang menjadi ilegal di kedua negara tersebut, dan pantas saja kalau memang dipandang rendah juga. Nah, inilah yang namanya hukum yang sifatnya hukum timbal balik ya. Ketika orang di negara beliau atau di negara tetangga kita ini dihina-hina, ya jangan kaget kalau ternyata warga negara dari negara tetangga kita ini juga akan dihina-hina di negara orang lain. Nah, inilah yang harusnya disadari oleh warga ataupun bangsa Melayu di Malaysia. Harus sadar akan hal seperti itu ya. Karena apa? Walaupun kita ilegal ya bekerja di suatu negara, setiap negara di dunia ini gak ada yang gak ilegal di dalam negaranya. Arab Saudi sendiri banyak juga pendatang ilegal
Amerika sendiri banyak juga pendatang ilegal, tapi tidak ada yang sampai istilahnya harus direndahkan seperti itu yang terjadi di Malaysia terhadap TKI-TKI Indonesia yang memang ilegal. Ya, nah inilah yang dampaknya berpengaruh terhadap warganya sendiri secara langsung. Nah, ini mudah-mudahan disadari oleh negara dari Malaysia itu sendiri, yaitu suku ataupun suku bangsa Melayunya, untuk segera merubah sifatnya yang dikenal kerasisannya, ya. Bukan Pak D yang bicara, tetapi ini memang ada surveinya, ya. Peringkat kedua kalau tidak salah di dunia sebagai negara dengan warganya yang paling rasis. Nah, dari hal ini saja kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa hal-hal negatif seperti itu, kalau kita teruskan, kalau kita selalu bersikap seperti itu, maka jangan kaget kalau hal itu nantinya akan berbalik lagi ke diri kita. Memang di Malaysia tidak semuanya, ya, orang-orang Malaysia itu rasis, itu tidak semuanya. Tetapi yang muncul di permukaan adalah seperti itu adanya. Nah, jadi bagaimana hal-hal ini bisa diselesaikan? Ya, kembali lagi, bagaimana menertibkan yang ilegal-ilegal menjadi legal. Itu satu. Yang kedua, ya mulailah berangsur-angsur mengurangi untuk menghina para pendatang ataupun TKI, ya, terutama dari Indonesia, untuk tidak merendahkan, untuk tidak menghina, walaupun mungkin pendatangnya adalah pendatang ilegal. Ya, ya kalau memang mereka salah, seperti ada salah satu dari YouTuber Malaysia sendiri, itu mengatakan kalau salah ya biarin aja salah, nggak usah dipedulikan, beres ya harusnya, karena apa? Menjadi urusan negara, jadi warganya nggak usah ikut campur. Sama seperti terjadi di Australia dan di Korea Selatan, ya, warga Malaysia yang ilegal itu masyarakat Australia ataupun masyarakat Korea Selatan nggak ambil pusing. Karena apa? Sudah ditangani oleh pihak imigrasi dan juga kepolisian di negara masing-masing. Nah, kalau di Malaysia kan beda. Warganya juga ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan pusing, ikut-ikutan menghina, ikut-ikutan mencari kesalahan-kesalahan para warga ilegal ini. Padahal mereka juga mempunyai jawatan, ya, yang bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan warga asing seperti itu. Nah, kalau mungkin ini bisa dikurangi ataupun dihilangkan, itu akan lebih baik sehingga bisa menjaga image dari negara tetangga kita itu sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, warga Malaysia sendiri, ya, itu dia akan tidak dipandang rendah di negara orang. Jadi, ya kira-kira seperti itulah gambarannya dan solusinya, ya, menurut Pak D, ya. Bagaimana sekarang menurut pendapat dari teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, dan Pak D juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video-video Pak D sampai dengan selesai, dan juga memberikan masukan, memberikan nasihat, ataupun memberikan ungkapan perasaannya di kolom komentar. Dan sekian dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.